Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Hanafi Arif. Saya dari kelompok yang akan menjelaskan sistem starter. Berikut nama anggota kelompok kami, yaitu M. Khairul Rizal, Danu Hanafi Arif, M. Nizar Baihaqi, Irfan Dwi Wibowo, Riko Dwi Septian, M. Hendra Setiawan. Pengertian dari motor starter. Motor starter adalah motor seri arus searah yang mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Motor seri artinya kumparan medan dihubungkan seri dengan angker atau armature. Starter digunakan untuk memutar mesin pertama kali sampai tercapai putaran tertentu hingga motor hidup. Terdapat beberapa jenis starter, yaitu starter tangan digunakan pada genset kecil, starter kaki digunakan pada sepeda motor, starter listrik digunakan pada motor dan mobil, starter udara digunakan pada motor diesel besar. Dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Khairul Rizal. Saya dari kelas 3D, NIM 190210006. Di sini saya akan menjelaskan tentang komutator dan armatur coil. Komutator adalah bagian vital dari motor dan generasi DC. Karena itu perlu perhatian yang besar. Komutator dapat memberi tanda atau sinyal akan terjadinya kerusakan motor atau generator. Bila Anda dapat mengenali tanda-tanda atau gejala ini dan tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda akan dapat mencegah kerusakan sebelum ia terjadi. Fungsi komutator, ada 3 fungsi komutator, yaitu 1. Sebagai kontak geser atau carbon brush yang fasten dengan armatur yang berputar untuk mengambil atau memberi arus listrik ke mesin elektrik. 2. Bekerja sebagai saklar pembalik. Pada waktu ujung akhir armatur coil melewati posisi carbon brush, komutator men-switch-nya dari satu sirkuit ke sirkuit yang lain di mana arusnya mengalir dan arah sebaliknya. Jadi semua coil mempunyai arus yang mengalir melalui posisi itu dalam arah yang sama setiap saat. Fungsi yang ketiga yaitu komutator juga menyalurkan tegangan dari setiap armatur coil dari dalam sirkuit armatur coil ke permukaan carbon brush. Nah, itu tentang komutator. Selanjutnya tentang armatur coil. Armatur coil pada motor starter merupakan susunan beberapa komponen yang disusun menjadi satu unit tak berpisah sehingga membentuk armatur. Fungsi armatur adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak dalam bentuk gerak putar. Energi listrik yang dialirkan dari aki mobil oleh armatur akan diubah menjadi medan magnet, sehingga medan magnet yang tercipta antara kumparan armatur dengan medan magnet yang muncul dan kumparan medan akan saling bereaksi dan saling tolak-menolak sehingga terciptalah gerak berputar pada armatur. Jumlah kumparan pada inti armatur dapat mempengaruhi tenaga puntir yang dihasilkan oleh armatur. Semakin banyak jumlah kumparan yang digunakan, maka tenaga puntir yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Selain itu, putaran armatur juga akan tetap stabil dan kencang. Sekian dari saya. Ya, berikutnya ada yoke as. Yoke as sendiri itu ada 3 bagian. Yang pertama ada yoke. Yoke dibuat dari logam yang berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tempat pole core yang diikat dengan skrup. Yang kedua ada pole core. Pole core terbuat dari besi atau logam yang berbentuk silinder dan sekaligus sebagai rumah armatur. Pole core sendiri berfungsi untuk menopang flat coil dan memperkuat medan magnet. Yang ketiga, flat coil. Flat coil dibuat dari lempengan tembaga agar menghasilkan arus listrik yang kuat
dan berfungsi menghasilkan medan magnet. Cara kerja fade coil yaitu arus listrik dari baterai menuju solenoid, kemudian dialirkan ke fade coil yang selanjutnya membangkitkan medan magnet untuk memutar armatur. Baik, berikutnya armatur. Armatur terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silindris dan diberi slot-slot poros. Armatur tersusun dari celah armatur core, armatur shaft, armatur coil, dan komutator. Armatur sendiri berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak putar. Cara kerja armatur yaitu armatur berputar diakibatkan karena interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh fade coil sehingga menghasilkan gerak putar. Motor starter pada umumnya dilengkapi dengan empat buah sikat atau disebut juga dengan brush. Dua buah sikat positif dan dua buah sikat negatif. Sikat positif diberi selator dan dipasangkan dengan armatur coil melalui komutator, sedangkan sikat negatif dipasangkan ke pemegang yang berhubungan dengan massa bodi kendaraan. Sikat-sikat ini yang terdapat selalu berhubungan dengan komutator. Maka pada sikat ini terdapat pegas. Pegas ini berfungsi untuk menekan sikat agar selalu dapat berhubungan dengan komutator. Jika sikat ini habis, tidak bisa menekan komutator, maka momen putar yang dihasilkan motor starter menjadi lemah, atau bisa juga motor starter tidak dapat berputar. Selanjutnya yaitu kopling starter, berfungsi untuk memindahkan momen putar dari armatur shaft ke flywheel dan untuk mencegah perpindahan tenaga dari putar flywheel ketika mesin sudah hidup ke motor starter. Ya, ini ada bagian-bagian dari kopling starter atau starter clutch, inner ratch, 2 clutch roller, 3 clutch housing, 4 scratch splinters, 5 pinion shaft, dan terakhir pinion gear. Selanjutnya magnetic switch, itu berfungsi untuk mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel. Dan fungsi lainnya ada memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Yaitu ada bagian-bagian magnetic switch, yaitu ada satu Argon spring, contact plates, terminal 3D, terminal 30, terminal C, pull in coil, hole in coil, dan ada lugger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isar PAK dari kelas D Teknik Mesin NIM 19021009. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari motor starter. Pertama, dari cara kerja kunci kontak posisi ST. Pertama, positif baterai menuju ke ignition switch, lalu ke terminal 50, lalu ke pull in coil, lalu ke terminal C menuju ke fill coil menuju ke brush positif, lalu ke armatur, lalu menuju ke brush negatif, lalu ke massa bodi. Di situ pull in coil menjadi aktif dan menarik dari plunger tersebut ke arah kanan. Dan secara bersamaan pull in coil juga aktif dan menahan dari plunger tersebut. Saat menahan plunger tersebut, pinion gear terhubung dengan ring gear atau flywheel. Saat plunger tertarik ke kanan, kontak plate di sini terhubung dengan terminal 30 dan terminal C. Terus selanjutnya dari cara kerja gigi pinion berhubungan dengan ring gear. Saat
ignition switch masih aktif dan hold-in coil masih menahan dari plunger tersebut, saat kontak plate masih terhubung dengan terminal 30 dan terminal C, dari situ strom arus langsung dari positif baterai menuju ke terminal 30, lalu ke kontak plate, lalu ke terminal C, lalu menuju ke fill coil menuju brush positif, lalu menuju ke armatur dan ke brush negatif dan massa bodi. Di situ terjadi arus langsung dan menggerakkan dari motor starter tersebut. Lalu selanjutnya, saat mesin sudah hidup, lalu kunci kontak menjadi posisi on kembali. Saat tersebut ignition switch telah memutus dari arus tersebut. Saat terputus tersebut, pull-in coil dan hold-in coil tidak menjadi aktif. Saat tersebut plunger kembali menuju ke tempat awal semula karena ditarik oleh return spring atau bekas pengembali. Saat tersebut terjadi pinion gear terlepas dari ring gear dan kontak plate terlepas dari terminal 30 dan terminal C. Saat tersebut, posisi tersebut kaca kunci kontak posisi on, semua arus di sini mati semua. Sekian dari saya, dan selanjutnya kan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dibrabowo, NIM 19021010. Di sini saya akan mempresentasikan slide 11 sampai penutup. Pada motor bensin putaran starter 60 sampai 90 rpm, motor bensin perlu putaran untuk menghisap bensin dan udara dengan campuran yang baik. Motor diesel tanpa pemanas putar starter 80 sampai 200 rpm. Perlu putaran yang cukup supaya temperatur saat bahan bakar solar disemprotkan mampu membakar solar tersebut. Motor diesel dengan pemanas putaran starter 60 sampai 140 rpm. Sistem pemanas memandu temperatur saat solar dikabulkan sehingga mudah terbakar. Persyaratan starter motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan motor, misal tekanan kompresi. Yang kedua, gesekan pada semua bagian bergerak. Yang ketiga, hambatan dari minyak lumas waktu masih dingin ke kendaraan masih tinggi. Pinion harus dapat mengait dan melepas pada roda penerus secara baik. Saat permulaan start motor starter mempunyai momen putar yang besar dengan putaran yang kecil. Motor starter pada umumnya mempunyai bentuk yang kecil tetapi tenaga putaran yang besar, dari 0,1 kW sampai 18 kW. Selanjutnya, diagnosa permasalahan. Diagnosa permasalahan pada sistem starter. Yang pertama, kunci kontak starter motor tidak mau berputar. Langkah-langkahnya, yang pertama, cek push atau spring, putus atau tidaknya pada bagian tersebut. Yang kedua, cek kabel atau arus. Yang tiga, cek magnetic switch atau solenoid. Yang keempat, cek gas atau sikat. Yang kelima, cek fill coil. Yang keenam, cek armatur. Yang kedua, motor starter berbunyi saat berputar. Cek pinion gear aus atau tidak aus pada bagian cek pada bagian pinion gear tersebut. Sekian dari presentasi kelompok saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.